Assalamualaikum, ini Shoki dan ya video SCK by Shoki kali ini bahas tentang macOS lagi setelah sekian lama gitu. Tapi di sini mau lebih fokus bahas yang lagi rame nih. Beberapa YouTuber IT Tech suka bahas macOS nih udah mulai serius melihat bahwa di Apple Silicon atau M series itu bisa jalanin emulator Windows ya. Ya walaupun sebenarnya sih nggak emulator doang ya, benar-benar bisa ngejalanin aplikasi yang hanya khusus di Windows. Walaupun secara arsitektur kan berbeda gitu. Apple Silicon ini pakai M series, tapi di ini Windows itu kan yang bisa pakai mode ARM cuman Snapdragon ya, sejauh ini yang saya tahu, termasuk Mi Pad 5 yang pernah dibahas gitu ya. Nah, Soki penasaran nih, waktu aku dulu pernah nyoba aplikasi ini nih yang namanya UTM, nggak stabil, terus juga gampang demam. Namun ya berkat sekarang ada AI juga belajar lagi, katanya ada OS Windows yang mod gitu. Kalian juga pasti tahu lah kayak Atlas atau Revi. Jadi di versi Windows Mode itu ternyata ada juga yang dikhususkan untuk ARM. Dan ini langsung dari Windowsnya disebut Windows 10 atau 11 Enterprise khusus ARM. Nah itu jarang banget terdengar ya. Sama seperti yang saya pernah bahas juga itu Mi Pad Dual Boot. Kalau untuk versi Pro dan Enterprise ini ternyata ARM-nya mereka punya. Dan kalian juga harus tahu bahwa ternyata Mi Pad 5 itu ARM-nya ini Windows 11 yang dikhususkan sama bisa jalanin juga di perangkat ARM lainnya. Contoh nih, Raspberry Pi kan juga pakai ARM, itu bisa ditaruh Windows walaupun sebenarnya kayaknya berat ya, ataupun juga perangkat lain yang udah kalian ketahui laptop Windows ARM yang proses pakai Snapdragon X gitu ya. Nah ini di MacBook yang M series ini terbatas, cuman bisa jalanin aplikasi pihak ketiga, nggak seperti waktu zaman versi Intel bisa dual boot ya pakai bootcamp. Jadi alternatifnya mereka mau nggak mau nih kalau misalnya kayak sekarang nih pakai MacBook Pro M1 dia harus install semacam aplikasi tambahan namanya Parallel Desktop, ataupun juga ya ini nih cross over ya. Nah, ini buat gaming ya khusus ya. Kalau yang tadi kan lebih umum nih, walaupun dua-duanya sama-sama aja sih ya, bisa ngejalanin Windows. Ini versi semua berbayar. Apakah ketemu ya aplikasi yang versi gratisnya itu ada di sini. Nih, kalau kalian download versi Mac App Store ini aslinya bayar dan juga nggak tahu rekomendasi sih dibanding yang versi website yang ini selalu update gitu. Dan tapi udah punya juga aplikasi ini UTM, udah pernah nyoba langsung. Nah, video kali ini cuman mau ngebahas ini ya pengalaman experience-nya ataupun juga sekilas kalau kalian penasaran coba tutorialnya gitu. Walaupun sebenarnya nggak tahu lengkap, tapi ya daripada kalian coba-coba terus akhirnya bermasalah atau nggak nyaman, nih saya kasih tahu aja di sini ya supaya buat lebih meyakinkan lagi aja ya. Nah, apa aja sih yang harus dibutuhin nih kalau mau ngetes Windows 11 RM yang sebenarnya bisa langsung di MacBook ini? Apakah lebih stabil atau misalnya lebih lancar atau enggak jauh beda? Mending pakai yang versi Windows 11 ARM lain seperti di Mi Pad ataupun perangkat lainnya. Nah, ini Xiaomi pakai MacBook Pro M1 dengan speknya tuh 500 GB sama RAM 16 GB. Jadi lebih gede ya dibanding kalau yang versi M1 banyak kebanyakan RAM 8 ataupun 256. Sebenarnya sih juga bisa sih kalau mau ngikut tutorial ini. Tapi disaranin ini lebih baik untuk seri Apple Silicon atau M series itu yang versi Pro karena ada kipasnya jadi takutnya ntar gampang demam dan lain-lain sebagainya ya. Dan langsung saja kalian bisa download ini dari websitenya yang dibutuhin. Bahannya ini kan
Kalian udah download nih. Kalau udah download, nah kalian tinggal buka, install seperti biasa di Mac, jalanin, masukkan appnya di sini nih, di UTM ini. Dan ntar kalau udah keinstall, kalian buka begitu, lalu jalanin aplikasinya. Nah setelah kalian download itu tadi udah buka aplikasinya, jangan lupa juga install app kedua nih kalau kalian adalah versi MacBook Pro ya. Kalau Pro M series ke atas tuh M1, M2, M3, M4 sampai terakhir berarti M5, ataupun juga ini ya, ada Pro, ada Ultra, bagian akhir kabel prosesornya ini masih ada kipas, jadi ya aman, kalian tinggal download aja versi macOS tentunya ya. Lalu nanti kalau udah kalian buka aplikasinya sama kayak tadi, ini ada di ini Macfan Control. Nah aplikasi ini kalau kalian udah download ada di Macfan Control, ntar dibuka muncul seperti ini ya, nih Macfan Control, ada kelihatan kipas, kalian tinggal ini aja keluarin dan tinggal buka aja ya, nih Blast. Jadi itu fungsinya, semisal ternyata pas lagi jalanin Windows 11 ARM-nya nggak terlalu panas atau demam tuh, terutama pas lagi instalasinya ya. Nah untuk ISO-nya juga kalian harus butuh. Kenapa? Ini penting banget buat ngejalanin instalasi Windows pertama kali sampai sudah kebuka. Kalau udah kebuka, udah ada emulasi, jadi aman ya. Di OTM itu udah bisa buka run Windows dan buka aplikasi seperti Windows pada umumnya begitu. Nah, oh iya, kalau kalian menanyakan, yang tadi nih Windows 11 Enterprise LTSC ARM-nya itu download di mana ya? Di versi Windows ini nih nggak ada yang benar-benar resmi. Jadi buat download ISO-nya ini banyak banget pihak ketiganya, entah itu dari Telegram lah, dari grup ini ya, komunitas biasanya, dan juga ada website khusus yang kalian sebenarnya ketahui nanti pas lagi lihat di deskripsi ataupun juga komentar yang terlibat SG Bacoki ya. Karena rawan sih kalau buat tampilin di YouTube ngeri-ngeri sedap nih. Videonya bisa jadi nggak lolos tayang begitu ya. Dan ya lanjut, ketika kalian download nanti filenya jadi seperti ini ya. Nih, ISO khusus Enterprise LTSC ya, ARM. Buat ngejalanin si UTM tersebut. Sebagai contoh nih, ketika kalian udah buka nih aplikasi yang ini nih, UTM ini tadi, dan ISO-nya udah ada, terus juga tadi kipas siapin ya. Kalau untuk versi R, saran sih ya ini karena nggak ada kipas bawahnya, jadi pakai fan cooler aja ya di bawahnya begitu. Kalau kalian mau iseng-iseng coba-coba, dan ya kalau udah kebuka nih, bisa kalian lihat di sini nih ada Windows 11 LTSC, atau yang tadi di ISO-nya buat nandain nih Windows yang sebenarnya dikhususkan ya untuk si macOS tersebut. Sebenarnya bisa kalian pakai Windows 10 ARM kayak gini. Dan kenapa harus pakai LTSC? Karena dia minim bloatware, dia juga ini apa, lebih ringan, nggak terlalu banyak usage. Belum lagi juga ini adalah yang Windows 11 bukan mod dari pihak-pihak lain seperti Atlas atau Revi ataupun yang kalian ketahui ya. Jadi ini benar-benar dari Windowsnya langsung gitu. Dan ya sebagai contoh, ini mau buat lagi yang baru, ini ada tombol plus, kalian pilihnya ntar di ISO ini yang virtualize nih, jangan yang emulate. Emulate ini kalau kalian mau coba Windows 10 XP dan ISO nya ini bukan ISO ARM, karena ini ISO nya ARM Windows 11, jadi lebih baiknya nih ambil yang virtualize. Di sini tulis lebih cepat karena dia memakai CPU yang sama atau native ya, khususkan untuk ARM. Nah, pilih Windows. Nanti di sini kalian tinggal setel nih RAM-nya, memorinya, internalnya karena udah ada. Jadi ini saya contohin aja buat ke setting di sebelah sini ya. Tekan, ada banyak kan informasinya. Nanti ikutin aja contohnya setelah tadi continue ini. Pilih ininya RAM-nya 8 kalau misalnya internet 16 ya. Kalau kalian dapatnya yang versi 8, kalian bisa turunin ke 4 lah, setengahnya begitu.
Dan juga kalau kalian ternyata dapat yang lebih speknya tinggi, entah itu RAM 24 ataupun 64, ya ambil setengahnya lah ataupun juga seperempatnya begitu. Biar nggak terlalu makan berat resource ya di Windows-nya ataupun di macOS biar bisa bagi tugas yang lain gitu. Nah ini untuk CPU core-nya ambil aja 4 ya. Kalau misalnya kalian core-nya juga di M series yang lain, entah itu yang M1, M2, 3, 4, M5, ada juga yang pakai Pro, ada pun Max atau Ultra, biasanya bisa lebih banyak. Lalu lanjut untuk arsitekturnya kan tadi pakai yang ARM, pastikan yang ini yang kepilih ya, ARM 64, jangan yang 32 karena ini 11 ARM Enterprise LTSC ini dia udah 64 bit biar bisa pakai aplikasi yang kekinian ya di 64 bit, jangan yang 32 gitu. Terus juga untuk sistemnya itu pakai yang ini nih, samain aja. Yang ini 10 ARM virtualized ini nih. Soalnya yang lain kebanyakan tidak stabil yang versi 10 ya. Terus juga ini buat ininya setelannya TPM2 wajib, Hyper-V buat ini apa namanya? Kalau buat emulasi, terus juga UEFI boot ya standar pada Windows umumnya ya. Sampai di ini juga ini USB-nya USB 3 kalau buat ini file. Terus juga sharing, jangan lupa nih pilih file ininya apa buat nanti misalnya install game atau install aplikasi yang cuma ada di Windows, itu ada di folder misal di download, nanti dibuka actionnya di situ ada, ataupun misalnya project lain ya kayak nanti sebagai contohin pakai SIMBP gitu. Terus display juga nih, ini penting nih jangan salah, samain aja nih scaling udah scaling, dan saranin pakai yang udah tulisan GPU supported. Nah GPU supported tuh yang kayak gini nih labelnya, supaya berjalan secara lancar, nggak black screen, nggak stutter, dan juga ini ya layarnya tuh aman gitu kalau misalnya dipakai dengan jangka panjang, minim lag dah intinya, stabil gitu ya. Terus juga untuk network sebenarnya aman ya, share network, ini sound juga dan lain-lain sebagainya. Oh ya nih USB drive, ini kalau kalian mau masukin kaset installer dari sini ya, nanti pas setelah ini terus di browse, terus habis itu masukin ISO nya lalu jalanin deh. Lalu kalau misalnya udah selesai, ISO tinggal dihapus setelah jalan gitu. Sip, jadi kalian udah melihat di layar ini bahwa Windows 11 LTSC ataupun setelan yang di sini nih udah berjalan ya. Soki lihat ini pakai versi yang LTSC tahun 2019 ya. Karena itu agak di bawahnya, lebih stabil daripada yang 2H berapa gitu. Lalu juga di sini bisa lihat bahwa fitur berfungsi normal, internet ada, speaker ada. Kalau digedein kecilin, lalu juga dapat update kan, dan seperti biasa lah. Dan ya ini kalian bisa lihat juga di sini aplikasi-aplikasi ya bawaan Windows sebagai contohnya kayak SIMBP ataupun Microsoft Store, bahkan juga buat settingannya ini persis banget kayak di Windows pada umumnya. Kalau kalian lihat di bagian bawah ini scrollnya nih berfungsi, terus juga habis itu klik kanan, klik kiri, itu juga normal gitu ya. Nih udah ada drivernya semua disediain dari UTM-nya. Dan tadi sesuai setelan bilang dia udah 8 GB, terus juga ini 64 ARM, multimedia virtualized, ini lebih cepat daripada pakai emulator. Oh ternyata salah deh, bukan yang versi 2019, ini yang 24H2. Ya jadi semisal kalian mau mencoba aplikasi khusus yang cuman ada di Windows gitu, misalnya kayak SIMBP kan, ini khas banget ya kalau kalian suka ngoding gitu pakai PHP yang juga mau naruh PHP MySQL ya di website, itu normal ya. Sebenarnya ini cuman buat nampilin doang bahwa aplikasi ini berjalan. Soki juga kemarin ngetes langsung bahwa website ini di bagian PHP MySQL bisa langsung
kebuka di localhost. Kayak ini Shopee akan bikin video terpisahnya gitu buat ngepastiin apakah apa normalnya jalan semua sama seperti kayak di Mi Pad 5 ARM yang dua-duanya ini sama-sama ini ya berjalan virtualize pakai metode ARM yang dalamnya itu buat ini ya apa gantiin up X64 ke ARM 64 atau pakai namanya Prism ya. Jadi ya itu aja sih sejauh ini video dibuat ya. Jika kalian penasaran banget gitu ke depannya gimana, maka harus aku jelasin gitu. Jadi inilah video mengenai menjalankan aplikasi ini ya virtualize Windows 11 di macOS Apple Silicon atau M series gitu ya. Dan ini fungsinya normal pada umumnya. Jadi ya stay tune untuk video berikutnya mengenai app testing, experience lebih lengkapnya, ataupun juga bagaimana kedepannya mengenai ini ya UTM atau lebih jauhnya makin bagus atau ya seperti itu. Jadi ya sampai jumpa di video berikutnya. Ya, terima kasih dan ya mohon maaf lahir batin karena udah lebaran juga. Hai.